Halo Tribuners, live update Tribun News sore kembali menyapa Anda hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Jakarta. Viral di Alfamart, kasus viral di Alfamart di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang berujung damai dan saling memaafkan pada Senin 15 Agustus kemarin. Kedua belah pihak baik dari terlapor yakni Mariana dan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart akhirnya saling memaafkan di Polres Tangerang Selatan. Untuk informasi lebih detailnya dan juga apa yang akhirnya membuat kedua belah pihak ini berdamai akan dilaporkan oleh rekan Ega Alfreda, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Betul sekali dapat dilaporkan dari lokasi Tangerang Selatan bahwa seperti sudah viral di media sosial pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin terjadi sebuah perseteruan antara seorang ibu-ibu yang bernama Mariana dengan pegawai Alfamart di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di Alfamart Sampora, RT 4 RW 02. Nah, dari situ rekaman yang pertama awalnya direkam oleh karyawan Alfamart bernama Amelia tersebut viral di media sosial karena menampilkan seorang ibu-ibu berkendara Mercedes-Benz mewah berwarna putih ketahuan menguntil ada 3 kudapan berjenis coklat mahal dan juga 2 buah sampo di tasnya dia. Nah, lalu ibu tersebut marah dan akhirnya menunjuk seorang lawyer dan juga pengacara dirinya untuk meminta Amelia, si karyawan Alfamart tersebut, untuk minta maaf di depan kamera dan membacakan sebuah teks di mana di teks itu membacakan kalau Amelia mengaku bersalah karena telah menyebarkan dan menjelekkan nama baiknya di media sosial dan dikenakan pasal UU ITE dengan ancaman dan intimidasi dari pihak Amelia dan juga pengacaranya. Kemudian pada hari Senin 15 Agustus 2022 pagi hari, kasus tersebut yang dimana sudah bersalah mencuri tapi malah menyalahkan dan meminta maaf untuk karyawan Alfamart tersebut untuk meminta maaf, langsung mencuat berbagai macam tanggapan dari netizen, di mana para netizen menghujat Ibu Mariana itu karena telah bersalah tapi justru memaksa dan mengintimidasi Amelia karena menyebarkan video yang sudah mencoreng nama baiknya. Lalu dari laporan tribunjakarta.com dan pantauan di lokasi kejadian, Alfamart memang sudah melakukan laporan kepada Polres Tangerang Selatan atas dugaan intimidasi dan juga pencurian yang dilakukan oleh terlapor Mariana kepada Polres Tangerang Selatan. Nah, saat ditanya Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo mengatakan kalau pihaknya memang sudah menerima laporan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart yang di mana pihaknya menunjuk Frank Hutapea, yaitu anak dari Hotman Paris Hutapea, untuk menjadi lawyer mereka secara gratis dan mengawal kasus Indo Alfamart yang viral di media sosial tersebut. Namun ternyata pihak terlapor ini tidak membuat laporan balik, alias Mariana ini tidak menerima laporan balik dan maksud kami tidak membuat laporan kepada Polres Tangerang Selatan dan akhirnya berujung damai damai tersebut terjadi di Polres Tangerang Selatan pada hari Senin 15 Agustus 2022 tengah malam atau sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari keterangan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sandu Solo mengatakan ternyata memang Ibu Mariana ini yang diketahui memiliki sebuah usaha di WTC BSD itu mengidap penyakit kejiwaan, bukan ODGJ, tapi dia memiliki rasa untuk memiliki barang yang bukan miliknya tanpa memperdulikan nilai ekonomi dari barang tersebut atau biasanya disebut kleptomania. Nah, dari situ Ibu Mariana ini mengambil 3 kudapan coklat bermerek Cadbury dan juga 2 sampo bermerek Rejoice yang memang tidak begitu bernilai harganya, namun tetap diambil, tapi tetap dikenakan pasal pencurian dan juga intimidasi karena telah melakukan intimidasi kepada Amelia, yaitu karyawan dari Alfamart itu sendiri. Namun pada tengah malam hari Senin kemarin, pihak Polres Tangerang Selatan mempertemukan kedua pihak, yaitu Ibu Mariana beserta lawyernya
juga pelapor yaitu Alfamart dan juga Amelia untuk berdamai, dan akhirnya pihak Alfamart sendiri beserta lawyer mencabut laporan kepada Mariana karena memang sudah menempuh jalan kekeluargaan yang sudah berdamai di atas kertas, dan akhirnya polisi pun atau dalam hal ini Polres Tangerang Selatan menghentikan proses hukum dan penyidikan mengenai kasus viral yang memang sangat mengguncang media sosial, terutama di Twitter dan juga Instagram. Itu kira-kira yang dapat dilaporkan dari Tangerang Selatan. Ya. Baik, Tribuners, rekan Ega juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solo. Berikut informasinya. Bahwa mereka berdamai dan pihak pelapor dari pihak Alfamart bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak memproses atau tidak melanjutkan proses ini ke proses tuntas sampai pun di proses penegakan hukum. Dan kita ketahui bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sedikit unik. Nah, inilah yang kita secara pahami, secara logika kita. Dan sepakat malam ini mereka berdamai dan pihak pelapor akan mencabut laporannya dan tidak melanjutkan dalam proses penegakan hukum. Dari pihak pelapor akan mencabut laporannya secara otomatis bahwa proses penegakan hukum kita hentikan. Kita bergeser ke Jawa Barat. Majelis Hakim memvonis Habib Bahar bin Smith dengan 6 bulan kurungan penjara. Vonis yang diberikan Majelis Hakim tersebut diketahui lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Bahar dengan hukuman 5 tahun penjara. Untuk apa saja terkait alasan yang meringankan atau memberatkan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Nasmi Abdurrahman yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Benar sekali bahwa pagi tadi Majelis Hakim yang diketuai Dodong Rustandi menyatakan Bahar bersalah sebagaimana dakwaan pertama. Bahar dinilai telah menyiarkan kabar tidak pasti sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Vonis yang diberikan hakim kepada Bahar jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Bahar 5 tahun kurungan penjara. Dalam amar putusannya, hakim menyebut terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Adapun yang memberatkan, Bahar pernah dihukum penjara atas kasus lain, sedangkan hal meringankan, Bahar memiliki tanggungan sopan dan kooperatif selama persidangan. Selesai membacakan vonis, Majelis Hakim juga sempat mengingatkan Bahar agar lebih bijak saat mengisi ceramah. Menurut Dodong, putusan ringan yang diberikan kepada Bahar merupakan peringatan agar supaya Bahar ke depannya lebih dapat menyaring ucapan saat berceramah. Hakim pun menegaskan jika putusannya itu murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan seusai divonis 6 bulan 15 hari penjara, Bahar sempat maju ke depan persidangan. Kemudian dia mencium bendera merah putih yang berada di ruang sidang sambil meneriakkan keadilan masih ada. Tak hanya itu, saat akan dibawa ke mobil tahanan, Bahar pun sempat berdiri di atas pintu mobil dan mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudah datang sejak pagi di luar area persidangan dan kepada polisi yang telah mengamankan jalannya proses persidangan dari awal hingga akhir. Sementara itu, kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengaku menerima atas putusan Majelis Hakim. Menurutnya dengan putusan tersebut, Bahar bakal bebas dalam waktu dekat. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan sikap pikir-pikir selama 1 pekan. Dea. Baik, terima kasih rekan Nasmi di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN 2023 serta nota keuangan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pidatonya, Jokowi memamerkan capaian Indonesia yang mendapatkan apresiasi
sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Reza Dedi Saputra, reporter Tribun News. Silakan rekan. Baik, Dea, selamat sore. Selamat sore juga Tribun News. Benar sekali bahwa hari ini Presiden Joko Widodo telah selesai menyampaikan pidato keduanya di gedung DPR RI, yakni pidato soal nota keuangan dan RAPBN 2023. Dan benar sekali bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jokowi. Salah satunya yang paling menarik perhatian tentu adalah bagaimana target-target pemerintah Republik Indonesia dalam anggaran tahun depan, tahun 2023. Dan yang menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, mohon maaf. Kemudian inflasi yang juga berusaha ditekan sebesar 3,3%. Selain soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah Joko Widodo juga menyampaikan soal rencana anggaran dalam RUU APBN pada tahun 2023. Adapun anggaran yang direncanakan pada tahun 2023 yakni sebesar 3.041,7 triliun. Jokowi juga menyampaikan rinciannya, yakni ada sejumlah sektor yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, yakni salah satunya tentu saja belanja pemerintah pusat yang paling besar, yakni 2.230 triliun. Kemudian transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun, lalu juga anggaran kesehatan yang khususnya juga untuk menangani pandemi pada tahun 2003 juga disertakan dalam proyeksi anggaran ini sebesar 169,8 triliun. Kemudian juga ada anggaran infrastruktur sebesar 390 triliun, lalu anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sebesar 608,3 triliun, kemudian anggaran pelindungan sosial sebesar 479,1 triliun, lalu juga ada anggaran transfer daerah tadi sudah 811,7 triliun, dan untuk anggaran transfer daerah ini pendapatan negaranya itu diproyeksikan sebesar 2.443,6 triliun. Jokowi dalam pidatonya ini Jokowi memang tampil berbeda, yakni ketika pada sidang tahunan MPR sebelumnya pada pagi hari Jokowi mengenakan pakaian khas Bangka Belitung, namun pada sidang nota keuangan ini Jokowi menggunakan jas resmi kenegaraan, dan tampak memang semua yang hadir baik ketua DPR maupun ketua MPR, ketua DPR juga menggunakan jas dan pakaian resmi. Dan baru saja rombongan dari istana kembali ke tempatnya bahwa acara pidato tidak ada kendala apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Reza Deni untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 66 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sumatera Utara akan dihadiahi rekreasi ke sekolah taruna yang ada di Yogyakarta. Putra-putri yang berasal dari 33 kabupaten kota ini dijadwalkan akan mengunjungi sekolah taruna tersebut pada 19 Agustus 2022 mendatang. Untuk informasi lengkapnya terkait persiapan mereka juga akan dilaporkan oleh rekan Rehtin, reporter dari Tribun Medan yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Pada kemarin hari Senin 15 Agustus 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi baru saja mengukuhkan 66 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sumatera Utara, yang dimana untuk pertama kalinya setelah 2 tahun berturut-turut Paskibraka Provinsi Sumut tidak melakukan pengibaran bendera dengan formasi lengkap, namun pada tahun 2022 ini formasi yang nantinya akan melakukan pengibaran bendera pusaka di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 66 dengan formasi lengkap. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan juga Pembina Pemuda dan Paskibraka Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya
memang seusai melaksanakan tugas pada 17 Agustus 2022 besok, nantinya para paskibraka ini akan diberikan apresiasi atau hadiah berupa rekreasi pendidikan ke Sekolah Taruna Yogyakarta. Dan nanti rekreasi ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus sampai 22 Agustus. Dan berdasarkan keterangan Muhammad Thohir, pembina pemuda dan paskibraka, juga nanti mereka di sana akan melakukan rekreasi untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi sekolah taruna dan kemudian apa-apa saja yang bisa dipelajari di tingkat pendidikan taruna. Dan sebagai informasi tambahan juga, Dea, untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat 2 putra-putri terbaik asal Sumatera Utara yang besok akan melakukan pengibaran bendera pusaka di Istana Negara, dan mereka berdua di luar dari 66 paskibraka yang akan mengibarkan bendera di Provinsi Sumut besok. Mereka berdua adalah yang pertama dari SMA Negeri 1 Padang Sidempuan dan juga Madrasah Aliyah Negeri 1 Mandailing Natal. Dan keduanya merupakan putra-putri asal Padang Sidempuan dan Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Begitu deh. Baik, Tribuners, rekan Retin juga sudah melakukan wawancara bersama pembina pemuda dan paskibraka Sumut, M. Thohir, berikut keterangannya. Mereka ini kan nanti disebutnya wadahnya Purna, wadahnya Purna Paskibraka Indonesia. Nah, tetapi kalau mereka ingin lanjut ke bidang ke studi, katakanlah kuliah seperti itu, yang saya perhatikan mereka ini rata-rata masuk negeri gitu, ya. Baik, mungkin karena memang latar belakang sudah paskibraka, begitu juga untuk yang ke Taruna. Karena mereka ini di paskibraka semi militer seleksinya, rekrutmennya semi militer. Jadi kita alhamdulillah mereka yang sudah paskibraka ini informasi-informasi yang saya dapat, mereka ada yang di Taruna, ada yang di polisian, paling tidak mereka lanjut kuliah. Pemberkatan nikah bagi pasangan pengantin di Belu, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditunda hingga membuat pengantin wanita bersedih. Video mempelai wanita menangis dalam posisi berdiri dalam acara itu pun kemudian viral di media sosial. Terkait apa sebenarnya permasalahannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Poskuplang, ada rekan Tendi C. Nahas yang akan melaporkan di sana. Silakan, rekan. Baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa kejadian tanggal 12 Agustus 2022 ada sepasang pasangan nikah yang ditunda pemberkatan nikahnya oleh pastor karena ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pengantin. Sesuai informasi yang diterima bahwa kejadian itu bermula dari kegiatan yang terjadi di Desa Modemo. Jadi pemberkatan nikah itu dibatal karena menurut pastor bahwa pasangan nikah tidak melakukan persiapan secara batin. Artinya pasangan nikah lebih mengutamakan mempersiapkan di tenda resepsi dibandingkan dengan mempersiapkan hal-hal yang bersifat rohani. Kemudian ada juga permasalahan dalam keluarga pasangan nikah ini, hal itu yang membuat mereka kurang konsentrasi, dan persoalan ini menimbulkan dampak yang luar biasa juga bagi pengantin sehingga mereka batal dinikahkan oleh pastor Proki di Weluli, salah satu Proki yang ada di wilayah Keuskupan Atambua. Dari pengantin atau mempelai pria Wendy Kevi dalam keterangannya bahwa mereka secara aturan sudah tidak ada persoalan, artinya secara aturan gereja mereka bisa dinikahkan. Tetapi karena ada hal-hal yang di luar dugaan mereka sehingga acara pemberkatan nikah yang seharusnya dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2022 ditunda. Kemudian mereka sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Pastor Proki agar pemberkatan nikah bisa dilangsungkan, tetapi Pastor Proki memutuskan bahwa pemberkatan nikah bisa dilanjutkan setelah mereka mempersiapkan batin secara baik dan persoalan-persoalan yang ada di keluarga mereka tidak lagi terjadi.
dan mereka bisa meminta maaf dengan keluarga-keluarga yang tidak sempat hadir pada saat acara pernikahan itu, sehingga di acara pemberkatan nikah yang sudah ditentukan ke depannya bisa hadir bersama untuk merayakan peristiwa iman ini. Dan sesuai klarifikasi dari Pastor Proki Weluli, Romo Agustinus Lake, bahwa dia menegaskan bahwa kejadian yang terjadi di WDMU itu bukan pembatalan pemberkatan nikah, tetapi penundaan. Penundaan ini karena menurut pastor bahwa pasangan pengantin mereka tidak serius mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seremoni pernikahan, yaitu mengurus hal-hal yang ada di Kepela tenda darurat yang ada di WDMU. Sementara mereka lebih sibuk mengurus di tempat-tempat resepsi atau di tenda acara. Nah, hal ini yang membuat pastor atau ya membuat pastor paroki memutuskan untuk mereka ditunda pemberkatan nikahnya. Dan pastor paroki menegaskan bahwa sebelum pemberkatan nikah atau sebelum hari H tidak ada informasi ataupun keputusan dari pastor bahwa pemberkatan nikah itu dilangsungkan di tempat resepsi, tetapi berlangsung di gereja atau di Kepela, dan karena di WDMU itu belum ada Kepela, jadi dilangsungkan di tempat atau di tenda darurat yang berada di depan Kepela. Sesuai penjelasan pastor paroki bahwa pihak keluarga dan juga kedua mempelai ini salah mendengar atau salah mengartikan tenda yang dimaksudkan oleh pastor paroki. Yang dimaksudkan pastor paroki adalah bukan tenda resepsi, tetapi tenda darurat yang ada di depan Kepela. Dan kedua mempelai mempersiapkan hari pemberkatan itu di tenda resepsi. Karena ada 1-2 orang umat yang menyampaikan bahwa ini tidak seperti biasanya dan tradisinya tidak seperti itu. Akhirnya pastor paroki menyampaikan bahwa pemberkatan nikah harus berlangsung di Kepela yang merupakan tenda darurat yang ada di sana. Nah, setelah itu pasangan nikah ini langsung bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hadir di tempat sesuai yang diminta oleh pastor paroki. Namun saat memulai atau saat berada di tempat di depan Kepela itu, pastor menanyakan tentang kesediaan dari pasangan nikah, dan pasangan nikah menjawab bahwa semua urusan keluarga sudah beres dan tidak ada persoalan, sehingga mereka bisa menerima sakramen perkawinan. Tetapi pastor tetap mempertanyakan tentang kesiapan mereka, dan saat itu ada beberapa anggota keluarga yang tidak hadir di tempat itu. Lalu keluarga kedua mempelai menjawab bahwa mereka sudah siap dan tidak ada persoalan. Tidak lama kemudian pastor meninggalkan tempat ibadah dan tidak jadi memberikan pemberkatan nikah. Sesuai pengakuan dari pengantin pria bahwa meskipun mereka tidak ada pemberkatan nikah, tetapi acara resepsi tetap berlangsung karena para undangan sudah hadir di tenda undangan. Demikian dia laporan dari Atambua. Baik, terima kasih rekan TNI J. Nahas untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Mohon maaf, Tribuners, kami akan kembali lagi karena terjadi suatu masalah teknis. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Papua. Tribuners, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Koya Barat. Untuk apa alasan dari pemusnahan ini, Tribuners sudah terhubung bersama kami rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang akan melaporkan. Silakan rekan.
Ya baik Dea dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Papua, dilaporkan ini dalam mengantisipasi serangan hama, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Pantauan kami, para awak media, termasuk kami, tribunpapua.com, pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara bersama kami, para awak media, Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir, menyampaikan bahwa pihaknya memang melakukan rutinitas wajib begitu, yakni tindakan pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Dan Muhlis juga menyebutkan bahwa media pembawa tersebut merupakan hasil penahanan selama kegiatan pengawasan rutin dari periode Mei hingga Juli 2022 ini. Dea dan juga Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa seluruh media yang ditahan karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen dari negara atau daerah asal ini memang telah dimusnahkan begitu. Disampaikannya pula hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yakni juga media pembawa yang tidak melengkapi persyaratan sehingga tidak dapat dijamin kesehatannya dan berisiko tinggi menyebarkan penyakit. Oleh karena itu memang harus dimusnahkan begitu. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bukti komitmen dari Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura dalam pengawasan terhadap pemasukan media pembawa. Dan ini Muhlis juga menyampaikan bahwa gagalnya pemasukan komoditas sebagai pembawa media HPHK dan OPTK ini juga sebagai wujud implementasi pertanian kerjasama begitu ya dengan Balai Karantina Pertanian dan juga Polri, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta BBKSDA Provinsi Papua. Dan ini nilainya tak tanggung-tanggung, Dea dan juga Tribuners. Nilai pemusnahan ini sekitar total 200 juta rupiah, dan walaupun memang nominalnya ini terbilang sedikit untuk kategori ini, namun jika penyakitnya ini merebak di Papua, dampak ekonominya bernilai sangat besar begitu. Untuk itu memang sangat penting dan juga urgent untuk dimusnahkan. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pemusnahan barang ataupun komoditas ini juga dilakukan dengan cara dibakar dalam kesempatan itu, dan dapat diketahui Dea dan juga Tribuners, kegiatan pemusnahan ini disaksikan juga oleh perwakilan KSOP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua, Satro Lantamal 10, Kepala Sektor Pelabuhan Laut Jayapura, Pelni, dan masyarakat Kampung Koyakoso di Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Dia demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan antisipasi serangan hama di mana Balai Karantina Pertanian Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Jurnalis Tribunpapua.com Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir. Berikut liputannya. Kemudian kalau dia melalui bandara, laporlah ke pejabat karantina di bandara. Kita ada beberapa wilayah kerja ya, ada Bandara Sentani, ada Pelabuhan Laut Jayapura, ada PLBN, SKO, kemudian kantor pos, dan yang paling jauh adalah Bandara Wamena. Nah, perlu kami sampaikan juga terkait update terkini penyakit mulut dan kuku, bahwa kita telah melakukan mitigasi risiko terkait pemasangan karpet desinfektan di beberapa bandara dan pelabuhan ya, yang saya sebutkan tadi di Bandara Sentani, baik di kedatangan maupun di keberangkatan maupun di VIP ya. Kemudian di Bandara Wamena ya, juga di kedatangan ya. Kemudian di Pelabuhan Laut Jayapura, PLBN SKO ya, perbatasan antara Indonesia dan PNJ. Siswa SMA Negeri 77 Jakarta berhasil mencetak kembali sejarah baru bagi sekolahnya. Ia lolos seleksi penerimaan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional 2022. Bagaimana sosoknya dan juga latihannya selama ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Randy Rutama yang sudah bergabung di sana dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Muhammad Ikram Atarik, salah satu siswa yang bersekolah di SMA 77 Jakarta, yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi Paskibraka tingkat nasional yang sudah dilakukan seleksinya pada bulan Juli 2022
di mana saat ini ia sudah dikarantina di karantina tempat pelatihan Paskibraka Nasional yang bertepatan di Cibubur, Jakarta Timur. Sudah sejak Juli tanggal 14 2022. Dan di mana menurut jajaran guru, Atarik ini kerap dikenal siswa yang teladan dan juga memiliki rekan teman yang banyak, sehingga beberapa jajaran guru dan rekan-rekannya sempat kaget dan terharu setelah mengetahui Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi ke tingkat nasional untuk mewakilkan SMA 77 Jakarta di Paskibraka untuk nanti tampil tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Menurut Sylvia Melinda selaku pembina Paskibra SMA 77 periode 2019 hingga 2022 menjelaskan Atarik ini bukan siswa aktif yang ekskul di ekstrakurikuler Paskibra di sekolahnya. Ikram Atarik ini memang sudah aktif mengikuti Paskibra, tidak di sekolahnya namun di luar dari sekolahnya, sehingga dia merasa kaget dan kagum serta bangga atas prestasi atau pencapaian yang sudah dicapai siswanya tersebut. Sebelumnya Sylvia tidak menyangka Atarik bisa lolos di tingkat nasional tersebut, mengingat Atarik ini basicnya atau dasarnya bukan dari ekstrakurikuler Paskibra di sekolahnya. Namun jiwa inisiatif dan motivasi sangat penuh dimiliki oleh Atarik ini diungkapkan oleh Sylvia menjadi pendorong atau faktor ia bisa lolos seleksi tingkat nasional. Sikap kagum dan terharu serta kaget juga dirasakan dari rekan-rekan Atarik, yakni dari kakak kelasnya, yang merasa bahwa Atarik ini memang pantas dan layak untuk tampil mewakilkan SMA 77 Jakarta di kancah nasional untuk membawa baki pada saat nanti di Istana Negara, tepat pada tanggal 17 Agustus esok hari. Baik, situ saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait prestasi dari SMA 77 Jakarta, yakni Muhammad Ikram Atarik, siswa aktif yang saat ini duduk di bangku kelas 11 IP1 SMA 77 Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih rekan Randy untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Tribuners, momen haru terjadi seusai pengukuhan 28 siswa-siswi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Mesuji. Pengukuhan dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Mesuji, Sulpakar. Momen haru pecah saat para anggota Paskibraka ini sujud di kaki orang tua yang turut menghadiri pengukuhan. Untuk informasi terkait kegiatan ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Lampung, ada rekan Rangga Yusuf. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan kegiatan Paskibraka itu dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji atau gedung GSG ya, Kabupaten Mesuji. Di situ memang setelah ditetapkan sebagai Paskibraka dalam 17 Agustus 2022 nanti, itu para Paskibraka terharu langsung berhadapan langsung dengan kedua orang tuanya di gedung Serbaguna Kabupaten Mesuji, langsung melakukan sujud syukur di hadapan kedua orang tuanya, karena memang selama ini mereka dikarantina selama hampir lebih setengah bulan lebih ya, dimulai dari pada 1 Agustus 2022 sampai dengan terakhir itu di hari ini menjelang besok saat persiapan menghadapi upacara bendera di 17 Agustus 2021 di lapangan pemerintah Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Dea dan Tribunas. Baik, terima kasih rekan Rangga Yusuf untuk laporan Anda di Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Pelajar di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan turun ke jalanan di beberapa tempat pagi tadi Selasa 16 Agustus 2022. Mereka mengikuti kegiatan karnaval untuk menyongsong dan menyemarakan HUT ke-77 Republik Indonesia. Apa saja kegiatan mereka, Tribuners, akan disampaikan rekan Roy, reporter dari Banjarmasin Post. Silakan rekan. Halo, rekan Roy. Ya, selamat sore rekan ya. Ya, selamat sore. Silakan rekan Roy dengan informasi Anda di sana. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi terjadi gangguan sedikit. Saya sampaikan dalam rangka menyongsong tahun ini di Kabupaten Tanah Laut juga banyak kegiatan termasuk pawai karnaval seperti pada pagi tadi sebenarnya ada sekitar 3 sekolah di Kota Pelaihari yang melaksanakan pawai atau karnaval untuk memeriahkan 17 Agustus ya. Di antaranya dilakukan oleh pelajar SD Pelaihari 1 dan SD Pelaihari 6 yang merapaki rute sejauh kurang lebih 1,5 kilometer melintasi pasar dan kemudian juga kantor-kantor seperti Polres dan lain sebagainya. Dan mereka semua juga sangat terpantau antusias menggunakan beragam busana tradisional, busana lokal khas, busana Nusantara dan juga memakai seragam TNI Polri dan lain sebagainya. Dan kegiatan tersebut juga mendapatkan pengenalan dari kepolisian seperti pawai yang dilaksanakan oleh pelajar SMA di wilayah Kelurahan Angsau. Sementara untuk SD, pawai karnaval karena rutenya juga tidak terlalu panjang dan tidak melintasi jalan raya yang begitu panjang sehingga juga dapat secara mandiri. Respon masyarakat terpantau antusias karena menurut mereka kegiatan tersebut bisa memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan juga secara dini lebih mengenalkan tentang keragaman budaya, setidaknya dengan busana yang mereka kenakan, budaya Nusantara, sehingga bisa mengenal sejak dini tentang keragaman budaya bangsa. Demikian dapat saya sampaikan rekan dia. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini rekan Roy juga sudah melakukan wawancara bersama warga Pelaihari, yakni Jauhari Alamsyah. Berikut informasinya. Pagi Pak. Oh, selamat pagi. Menyaksikan juga karnaval Pak ya? Iya, kebetulan menyaksikan juga ini, ada keperluan juga sekalian lihat karnaval. Pasar gitu ya? Betul. Gimana pendapatnya Pak? Kami sebagai warga masyarakat sangat mendukung anggaplah semacam program ataupun semacam kebiasaan setiap tahun menyambut Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan kita yang sudah cukup berusia 77 tahun dengan moto bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Kami harap dengan adanya keberagaman ini akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia di tengah kita habis krisis, baik itu COVID, krisis ekonomi. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita semangat kembali bekerja dengan baik, dengan